Ya, selamat siang. Kalau kami memantau baru saja tadi kami mendapatkan informasi bahwa memang saat ini Putri Chandrawati selain juga melaksanakan kewajibannya untuk wajib lapor, tapi juga ada proses evaluasi terkait dengan kesehatan fisik dan juga mental dari Putri Chandrawati setelah beberapa hari dinyatakan sebagai tersangka atau berstatus sebagai tersangka. Dan kalau tadi saya sempat mengamati begitu bagaimana kemudian prosesnya. Tadi di gedung Barreskrim Polri, tepatnya di ruang kesehatan Barreskrim Polri, ini nampak Putri Chandrawati. Tadi saya sempat mencoba mengambil visual di mana didampingi, Putri Chandrawati ini nampak didampingi oleh sang kuasa hukum Arman Hanis, ketua kuasa hukum dari Putri Chandrawati dan juga Verdi Sambo, ini menjalani proses pemeriksaan kesehatan. Tetapi memang sampai dengan saat ini belum bisa kami sampaikan secara rinci bagaimana hasil dari proses evaluasi ataupun juga pengecekan kesehatan yang saat ini tengah dilakukan. Tadi kami lihat memang sejumlah prosedur ini dilakukan, ada dialog, kemudian juga nampak dokter dari atau tim kesehatan dari Barreskrim Polri ini juga nampak melakukan tanya jawab dengan Putri Chandrawati. Kemudian juga kalau saya lihat begitu, ini juga rekan-rekan media menanti betul karena saat ini yang tengah dilakukan adalah tadi kurang lebih 2 menit yang lalu kuasa hukum dari Putri Chandrawati, Arman Hanis, ini masuk ke ruang kesehatan dan juga berdialog dengan tim kesehatan yang ada di Barreskrim Polri. Jadi kami masih menanti apa yang nanti dihasilkan karena memang kalau melihat bagaimana opini-opini yang beredar di publik begitu tuntutan untuk Putri Chandrawati ini ditahan karena sudah menyandang status sebagai tersangka, kemudian juga di satu sisi ada beberapa contoh-contoh kasus yang kemudian dibandingkan dengan Putri Chandrawati, di mana ada perempuan, ada wanita yang berhadapan dengan hukum, berhadapan dengan kasus hukum, tetapi tetap menjalani proses penahanan, baik itu yang sudah divonis ataupun juga yang masih menjalani proses persidangan. Nah, jadi kami masih menanti kalau Anda bisa saksikan bagaimana kemudian di layar kaca tadi kami coba melihat begitu. Ini sebetulnya saya tepat berada di area depan, tetapi memang karena terhalang oleh pembatas, jadi penglihatan ataupun juga visual yang bisa saya dapatkan ini juga tidak terlalu detail, terlihat secara jelas begitu. Tapi yang bisa kami pastikan memang di dalam ada kuasa hukum, kemudian ada tim kesehatan, ada juga Putri Chandrawati. Kalau kami lihat tadi menggunakan pakaian berwarna putih dengan rambut yang masih sama, rambut sebahu begitu, kemudian juga menggunakan masker, jadi kami tidak bisa membaca begitu apa sebetulnya yang dibicarakan. Kami nantikan nanti apa yang akan disampaikan khususnya terkait dengan kesehatan baik itu fisik ataupun juga mental dari Putri Chandrawati. Kembali ke studio. Putu, dalam visual yang ada di layar kaca Kompas TV saat ini ada perempuan berbaju biru. Apakah itu Putri Chandrawati? Kalau sampai dengan saat ini memang yang kami pantau untuk berdasarkan visual yang saya lihat ini yang Putri tadi memang tidak terlalu jelas, yang berbaju biru itu merupakan kuasa hukum Sarmauli Simanungsong yang juga merupakan bagian dari tim kuasa hukum. Tadi kalau saya lihat memang rambutnya digerai, kemudian juga menggunakan kemeja berwarna putih dan menggunakan masker. Kalau beberapa menit yang lalu kami pantau ini memang pihaknya ini duduk di kursi tepatnya di sebelah dari kuasa hukum. Kami masih menanti karena saat ini dari posisi saya melaporkan memang tertutup oleh tim kuasa hukum, kemudian juga tertutup oleh dokter yang saat ini juga tengah berdialog dengan tim kuasa hukum. Posisinya kalau tadi 2 menit yang lalu ini memang berhadapan dengan dokter berada di sisi dari kuasa hukumnya. Kembali ke Anda di sini.
Ya, jadi bukan yang berbaju biru tetapi berbaju putih yang sedang duduk seperti yang terlihat di layar kaca seperti itu ya, Putu? Ya, betul. Karena kalau kami lihat memang tadi ketika berada di area luar, nampak tim kuasa hukum ada Arman Hanis, ada Sarmaulis Manungsong, itu berada di area lorong dan saya bisa pastikan bahwa yang berbaju biru atau berkemeja biru dan diikat rambutnya itu bukan Putri Chandrawati. Karena memang saat mulai diperiksa, pihaknya ada di luar dan bisa dipastikan bahwa itu adalah Sarmaulis. Putu, bisa Anda informasikan Putri Chandrawati melakukan pemeriksaan kesehatan seperti apa saja yang dilakukan di sana? Ya, kalau mengacu pada bagaimana kemudian proses yang harus dilalui, kalau saya bisa gambarkan kepada Anda, memang tentu saja ini berkaitan dengan kesehatan dari Putri Chandrawati. Kondisi dari Putri Chandrawati, kemudian juga kemarin kan sempat disampaikan bahwa tidak bisa kemudian mengikuti maksud kami sempat tidak bisa mengikuti upaya-upaya dari proses penyidikan sebelum akhirnya ditetapkan dan juga mengikuti rekonstruksi maksud kami. Nah ini juga kondisi ini juga tentu saja diperiksa terlebih dulu oleh tim kuasa hukum. Dan kalau kita melihat begitu, selain itu juga terkait dengan kondisi psikisnya. Karena kalau melihat bagaimana kemudian yang menjadi salah satu pertimbangan bukan hanya memiliki anak berusia balita, tetapi juga di satu sisi Putri Chandrawati ini juga mengaku berada dalam kondisi yang tertekan, kemudian juga cukup stres, sehingga ketika kemudian disampaikan kepada publik begitu, Putri Chandrawati ini mengaku untuk kemudian meminta waktu terlebih dahulu begitu. Dan ini juga yang nantinya akan diperiksa. Putu, ada tuntutan agar Putri Chandrawati ini ditahan, terlebih dari keluarga almarhum Brigadir Yosua. Apakah sempat ada statement yang dikeluarkan oleh kuasa hukum Putri atas tuntutan ini? Ya, tadi memang tidak banyak yang disampaikan oleh Arman Hanis ketika tiba di Barreskrim Polri, karena memang kalau tadi melihat bagaimana kemudian statementnya ini memang hadir belakangan atau tiba lebih siang daripada kedatangan dari Putri Chandrawati, karena menurut pernyataannya sudah menjalani proses wajib lapor dari pagi hari, kemudian juga di satu sisi tidak banyak pernyataan yang disampaikan, bahkan kalau tadi kami tanya begitu, apa yang kemudian dipersiapkan untuk persidangan, memang sampai dengan saat ini yang dilakukan adalah melengkapi berkas-berkas, kemudian juga memastikan unsur-unsur yang nantinya akan dibawa ke persidangan ini sudah cukup untuk membela ataupun juga meringankan. Karena kalau kita bertanya pada kuasa hukum, tentu saja yang menjadi fokus utamanya adalah membela kliennya agar bisa kemudian menjalani proses persidangan dengan aman. Nah, saat ini bisa saya sampaikan melalui visual nampak proses kesehatan atau pengecekan kesehatan ini hampir selesai dan kami awak media ini masih menanti Putri Chandrawati ini bisa sedikit saja menunjukkan kepada media dan bisa menjadi bukti bahwa memang sudah memenuhi kewajibannya melakukan wajib lapor, kemudian juga meskipun berstatus tersangka dan tidak ditahan tetapi betul-betul berada di Barreskrim Polri dan juga menjalani proses-proses hukum yang memang seharusnya dilakukan. Kembali ke studio. Putri, Putu, bisa Anda informasikan pukul berapa tepatnya Putri memasuki ruang kesehatan di Barreskrim Polri ini? Tadi kalau saya mengamati begitu memang informasi bahwa Putri Chandrawati ini masuk ke ruang kesehatan itu memang tidak disampaikan secara detail tepatnya pada pukul berapa, tetapi kurang lebih ini di saat sudah selesai Jumatan atau di atas pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat,
karena memang ruang pemeriksaan ini ada di lantai atas Barreskrim Polri, kemudian ruang kesehatan ini tepat berada di sisi lift tengah Barreskrim Polri, sehingga kami awak media yang tadi sempat menanti di area lobi ataupun juga di area depan ini kemudian langsung berlari menuju ke ruangan untuk mengecek. Dan saat ini bisa Anda saksikan bagaimana kemudian Putri Chandrawati ini sudah selesai menjalani proses pemeriksaan kesehatan. Dan saat ini visual yang Anda saksikan adalah kami mencoba untuk mengambil visual dari Putri Chandrawati. Ibu Putri. Ibu sehat, Bu? Ibu Putri, boleh menyampaikan statement sedikit, Bu? Putri. Buka. Ada yang tangannya nggak, dia dibundel sama diikat. Cek dompet. Setelah pemeriksaan kesehatan ini, Putri Chandrawati menuju ke arah mana, Putu? Apa agenda berikutnya? Ya, saya tidak bisa mendengar suara Anda dengan jelas. Putu, saya ulangi, setelah melakukan pemeriksaan kesehatan, Putri Chandrawati melakukan kegiatan apa, agenda apa berikutnya? Sedikit menjauhi bagian lobi ataupun juga ruangan kesehatan, dan nanti akan saya sampaikan. Ya, Putu, bisa diulangi kemana agenda berikutnya setelah Putri Chandrawati ini melakukan pemeriksaan kesehatan? Ya, kalau tadi kami melihat arah dari pergerakan yang kemudian dilakukan, memang arahnya ini mengarah ke lantai atas lagi, tetapi karena memang ada media yang juga cukup banyak, kemudian juga ada pengamanan yang dilakukan, sehingga kami tidak bisa melihat dibawa ke lantai berapa. Tapi yang pasti kalau kami lihat tadi saya sempat sampaikan bahwa menggunakan kemeja berwarna putih, kalau yang saya amati tadi dari dekat memang tidak ada pernyataan secara khusus yang disampaikan oleh Putri Chandrawati, juga tidak ada pernyataan dari tim kuasa hukum terkait dengan bagaimana kondisi kesehatan dari hasil pemeriksaan. Dan kalau saya lihat tadi juga bagaimana kemudian penampilan dari Putri Chandrawati saat keluar ini menggunakan jaket berwarna biru muda, dan jika pengamatan saya tidak meleset begitu, tangan dari Putri Chandrawati ini tidak diborgol atau tidak menggunakan borgol. Dan kami masih menanti kira-kira apa proses selanjutnya, tetapi yang pasti agenda hari ini, saya tekankan sekali lagi, agenda hari ini adalah mengecek ataupun juga melakukan evaluasi. Apakah kemudian nanti yang kemudian jadi pertanyaan, apakah nanti hasil dari evaluasi kesehatan ini akan membuat Putri Chandrawati tetap menjadi tahanan kota, tahanan rumah, atau
justru nantinya akan ditahan seperti 4 orang tersangka lainnya. Kalau tadi saya bagaimana membaca ataupun juga melakukan riset begitu terkait dengan 4 orang tersangka lainnya, memang bisa saya sampaikan bahwa 4 orang tersangka terutama Eliezer, kemudian Ricky Rizal disusul oleh Kuat Ma'ruf, bahkan sang suami Ferdy Sambo. Ketika kemudian alat-alat bukti ini sudah dinyatakan cukup, keempat orang tersangka ini mendekam di Barreskrim Polri begitu. Dan untuk Ferdy Sambo sendiri memang sempat ditempatkan khusus di Makobrimob, kemudian juga dipisahkan agar tidak ada tekanan-tekanan ataupun juga ancaman yang dikhawatirkan ini nantinya akan mempengaruhi keselamatan satu sama lain. Oleh karena itu, kami masih menanti apa dengan hasil tes kesehatan yang dilakukan pada hari ini akan jadi pertimbangan tersendiri oleh penyidik khususnya apakah nanti akan dijadikan pertimbangan untuk meringankan atau justru memberatkan dalam artian Putri Chandrawati akhirnya ditahan. Dan sedikit informasi, tadi kami juga sempat mencoba konfirmasi kepada Kadif Humas Mabes Polri bahwa menginformasikan bahwa tadi pada pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, nantinya Kadif Humas Mabes Polri ini juga akan menyampaikan update terkait dengan salah satunya adalah informasi mengenai hasil dari hasil kesehatan yang dilakukan hari ini atau evaluasi. Dan tadi saya juga mendapatkan informasi terbaru terkait dengan posisi dari Putri Chandrawati. Berdasarkan informasi ini dibawa ke lantai 3 gedung Barreskrim Polri. Dan kalau melihat bagaimana kemudian dibawa ke lantai 3, tentu saja ini berkaitan dengan tempat pemeriksaan atau tempat di mana penyidik berada. Kembali ke studio. Terima kasih jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda melaporkan langsung dari Barreskrim Polri terkait dengan wajib lapor yang dilakukan Putri Chandrawati ke Barreskrim Polri dan juga pemeriksaan kesehatan yang dilakukan. Demikian breaking news Kompas TV. Saya Mercy Tirail, terima kasih. Sampai jumpa.